petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Iwan. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk Kongguan. Jujur ya, ini aku berdiri di sini tuh kayak apa ya, aku pengen nyampein sesuatu, kayak aku tuh udah muak sama orang-orang yang ngejadiin Kongguan jadi bahan bercandaan. Sumpah aku tuh muak sama orang-orang yang bikin meme-meme nih toh. Mana bapaknya, aduh. Itu orang-orang kayak gitu tuh asli deh. Zaman itu tuh judging, menurutku tuh ngejudge sesuatu yang nggak tahu dasar latar belakangnya kayak apa, asli deh. Emang kalian bisa ngerasain jadi single parent kayak apa? Hah? Berat tau. Gila loh, maksudnya aku tuh asli muak sekali sama orang-orang yang bercandain itu, yang bikin meme di Instagram tuh yang kayak bapaknya mana, bapaknya kesini, bapaknya aduh. Ini aku kasih tahu ya, Kongguan itu men, itu aku tuh hidup dari kecil sampai besar tumbuh bersama Kongguan. Dan aku yakin ya, orang-orang besar di Indonesia yakin aku pasti tumbuh besarnya bersama Kongguan. Yakin aku, Kongguan merubah Indonesia. Dan aku paling mau sama orang-orang yang bikin meme, bukan meme, ngejokes tuh kayak Kongguan dibuka isinya rengginang, Kongguan dibuka isinya baut-baut di bengkel. Itu udah basi boy, basi. Itu zaman kapan? Ya Allah, maksud aku, ya itu ibaratnya culture-nya udah sangat pop lah, udah zaman dulu gitu. Biasa kan kalau culture pop tuh ada orang-orang yang pengen kelihatan beda gitu, yang pengen kelihatan edgy gitu. Yang biskuit Kongguan kalengnya gitu dibuka isinya kebijakan pemerintah gitu. Gila. Memang gitu sih orang-orang edgy kadang terlihat aneh ya. Karena terlalu sendirian. Ini aku ngejilatnya berlebihan ya? Enggak lah ya, tapi santai lah ya. Kenalin, nama aku Indra Jegel teman-teman, dan bener aku lagi ngejalanin tour stand up comedy bersama Mamat Alkatiri. Dia ngomong apa tadi? Emang anak. Nama turnya kita timur ke barat, dari timur sampai barat, dari ujung timur sampai Indonesia Barat. Tema tur kita adalah bahwa perbedaan harusnya mendewasakan, bukan mengkhawatirkan. Aku tuh ngerasa bahwa kayaknya aku pengen gitu punya tur, dan aku akhirnya bangga dan seneng gitu rasanya. Dari beberapa tahun lalu aku pengen punya tur, terus aku akhirnya tercapai gitu, aku punya tur sendiri tuh senengnya luar biasa gitu. Itu senengnya sama kayak sesuatu yang gak ada, sekarang jadi tuh ada gitu. Bahagianya tuh luar biasa. Tapi jujur aku kenapa mau memilih tur bareng Mamat Alkatiri, karena jujur aku sebenarnya tidak tahu bahwa aku sama sekali tidak pernah bersinggungan dari teman-teman dari Indonesia Timur. Aku ngerasa bahwa ya mungkin kalian atau aku juga merasakan hal yang sama. Kita tuh sangat stereotip sama teman-teman dari Indonesia Timur. Aku nggak pernah tahu bahwa ternyata Mamat Alkatiri pernah dapat diskriminasi yang lumayan parah. Teman-teman dia di Surabaya dikatain monyet, diusir, diapa-apain. Aku ngerasa kayak anjing, maksudnya nggak segitunya lah harusnya. Kalau sesama manusia harusnya bisa saling ngerti aja kan. Menerima perbedaan itu kan penting, karena berbeda itu harusnya mendewasakan, bukan mengkhawatirkan. Karena Mamat ya, aku ngerasa kayak dulu aku kan tinggal di Binjai, Sumatera Utara. Ada yang tahu Binjai nggak? Ya memang sulit sih ngasih tahu kalian ya untuk tentang Binjai itu. Tadi aku nggak pernah tahu, nggak pernah bersinggungan sama sekali sama teman-teman dari Indonesia Timur. Jujur sama sekali nggak ngerti. Dulu aku stereotip sama teman-teman dari Indonesia Timur. Ya paling kita tahu lah dari teman-teman Timur tuh nggak, paling bodyguard, mata elang, paling striker timnas ya kan. Itu aja. Tapi jujur aku tahunya tuh dulu itu aja. Tapi ketika kenal setelah aku pindah ke Jakarta tahun 2016, perspektif itu berubah jauh. Asli berubah drastis. Karena pertama kali aku tinggal di Jakarta, aku tinggal di kos-kosan bersama Ari Kriting. Kalian tahu Ari Kriting? Aku respect sekali sama Ari Kriting. Ari Kriting tuh aku anggap abang. Karena aku ngekos sama dia. Aku tuh kalau misalnya nggak bisa pulang ke rumah kayak tahun baru, kayak lebaran haji, tuh Ari Kriting udah nggak apa-apa, semangat. Kalau misalnya aku nggak ada duit, aku minta bang makan. Aku minta duit ke Ari Kriting. Aku respect asli. Cuman Ari Kriting ini makin hari makin, aku ngerasa kayak ada sesuatu gitu yang aneh. Karena aku ngekos sama Ari Kriting di daerah di Duren 3. Udah, kami semua tidak dikasih kunci kos. Jadi kunci pagar itu dipegang sama bapak kosnya. Bapak kosnya orang Jawa, namanya Cak No. Karena kalau orang Inggris namanya Cak Yes. Enggak lah. Jadi kami itu tidak dikasih kunci kos. Udah, aku ngerasa kayak jadi jam berapapun kami pulang, kami dibukain pintu pagar sama dia. Jam 3, jam 4 nggak apa-apa. Terus pada satu hari, aku lihat jam 3 pagi nih, aku lihat Ari Kriting ngeluarin kunci dari kantongnya, buka pagar kos kami.
Terus aku heran kan, lah kenapa Ari Kriting dapat kunci, kami nggak dapet? Aku tanya sama Ardit, kan aku satu kosan sama Ardit kan, Dit itu Bang Ari kenapa punya kunci, kita kok enggak? Ardit jawabnya gini, mungkin karena Bang Ari orang timur. Masuk akal sih. Tapi ku cari tahu, ternyata Ari Kriting selama dia hidup di kos itu, dia sering ngasih duit ke bapak kosnya. Jadi kalau pulang jam 3 dia ngasih 50, 60, 70 gitu. Sampai akhirnya dia megang kunci kos sendiri. Dari kejadian itu aku makin respect sama Ari Kriting. Respect. Karena satu-satunya orang timur yang menguasai daerah tanpa kekerasan. Politik sekali. Sistem suap. Kasih. Gila, pantas dia sangat aktivis sekali belakangan ini ku lihat. Gila Ari Kriting. Terus orang timur yang kedua yang membuat aku respect sama dia adalah Abdur Arsyad. Kalian tahu Abdur Arsyad? Aku satu kosan juga sama dia. Abdur Arsyad tuh ya, dia S1 di Malang. Jurusannya matematika. S2 di Malang. Jurusannya matematika. Dan lulus. Kok bisa ada orang hidup dengan matematika tuh kok bisa gitu? Lancar, hidupnya lancar. Dan ini kenapa aku respect sama dia. Dia punya channel YouTube, cari ya, Abdur Arsyad Matematika Asik. Dia satu-satu orang di dunia yang berani-beranian menghitung nikmat Tuhan. Sumpah, cari di YouTube-nya Abdur Arsyad Matematika Asik, menghitung nikmat Tuhan dan berhasil. Respect aku sama Abdur Arsyad, dan pandangan aku terhadap teman-teman Indonesia Timur itu udah tinggi. Aku ngerasa kayak ini kita nggak bisa membeda-bedakan lagi. Sampai akhirnya aku ketemu sama satu teman Indonesia Timur lagi yang membuat ekspektasi itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia adalah Mamat Al-Katiri. Kuliah di UMY kedokteran gigi sampai detik ini belum lulus. Mamat Al-Katiri pemabuk. Dan Mamat Al-Katiri pernah disuruh stand up sama Panji, perform jam 9 malam, ketiduran. Jadi maksud aku di poin ini, kalau misalnya ada orang yang salah, jangan salahkan sukunya, jangan salahkan agama, salahkan oknumnya. Di poin ini, yang emang harus dibakar, itu Mamat. Emang Mamat emang. Merusak citra. Mamat Al-Katiri merusak citra kita semua. Dan kadang-kadang aku mikir kayaknya orang-orang sekarang tuh kayaknya terlalu pengen berkomentar tentang sesuatu apa yang terjadi di dunia ini, apalagi di sosial media. Orang-orang sekarang sering sekali hidup di balik kata open minded, bersembunyi di balik kata open minded. Padahal hidupnya nggak mau diatur aja. Tapi seolah-olah nggak open minded, nggak open minded. Padahal menurutku open minded bukanlah sesuatu yang kita akui, tapi disematkan. Ya nggak sih? Nih aku kasih tahu. Kalian punya teman gay nggak? Punya ya. Punya teman gay itu menurutku ya biasa aja gitu. Kita bisa menerima perbedaan gitu. Cuman kalau misalnya dia sudah tidak asik sama kita, tiba-tiba nyolek gitu, aku sih nggak terima ya maksudnya. Nih aku ngerasa kayak dibilang nanti kita nggak open minded gitu. Terus ada aku punya teman yang sehat, baik-baik aja gitu. Bergabung sama teman-teman yang mungkin ada beberapa yang gay. Malam dimabokin, paginya mataharinya diantem sama yang gay. Mataharinya diantem, tau yang berak udah gitu aja, ser gitu. Aku sih nggak masalah sama itu. Cuman kalau terus temanku ini udah nggak mau berteman lagi sama dia. Terus dibilang temanku nggak open minded, katanya gitu. Lah padahal harusnya kalau misalnya open minded ya harusnya dia dari tingkahnya gitu, bukan karena disenggol gitu. Mataharinya lo diantem, kasian kan? Dia nggak bisa lagi ngerasain sesak. Kentut pun udah poh gitu. Ya nggak sih, udah terlalu begitu semua. Padahal hidupnya nggak mau diatur aja, cuman kadang-kadang nggak open minded. Dibilang temanku dibilang nggak open minded, padahal kan ya masing-masing aja. Yang penting kita bisa nerima perbedaan.
Keren aku ya, gila. Gara-gara banyak berkawan sama Mamat nih. Tapi aku sekarang usiaku 29 tahun teman-teman. Asli, aku sekarang udah punya anak. Nama anakku tuh Jihane Kalula Kiandra. Cantik ya? Cantik namanya asli. Tapi jujur, berat memberikan nama anak tuh berat. Karena nama adalah doa. Enggak sih? Jihane Kalula Kiandra. Artinya nama yang anak yang cantik di salah satu tempat, bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga. Keren ya? Terus anakku tuh lucu. Kalau minum gak langsung dari mulut. Jadi ke mata aja gitu. Enggak lah. Pokoknya anakku lucu. Bodoh amat kalian bilang gak lucu, itu anakku ya. Terserah, bodoh amat. Sekarang dia lagi 11 bulan, teman-teman, lagi lucu-lucunya asli deh. Cuman aku mikir-mikir kayak, iya sih berat gitu dari nama gitu. Karena kalian pernah tahu gak sih ada orang tua sekarang tuh kalau ngasih nama anak tuh kayaknya terbagi dua. Ada yang orang tua memberikan nama anak sangat Inggris. Jadi ada anak Alexa, Clarissa, Keisha. Ada orang tua yang memberikan nama anak berdasarkan elemen alam. Makanya ada anak namanya senja, langit, bumi, air. Jangan heran 30 tahun ke depan ada anak namanya banjir bandang, angin puyuh. Tapi memang memberikan nama anak tuh berat. Kenapa gitu? Karena kalian pernah tahu ada kasus nggak sih, ada artis yang marah ketika nama anaknya dijiplak? Tuh, kasus itu. Aku paham maksud dia kenapa dia marah, karena jangan asal jiplak lah gitu. Cuman berat juga kalau misalnya nama anak gak boleh sama orang lain, ya gak sih? Capek, kita punya anak, harus nyari nama dulu. Mana nama anak yang belum ada di dunia nih, mana. Akhirnya sampai umur 6 tahun dia belum punya nama. Di rumah dipanggil woi sini. Capek dong kalau dipanggil woi. Niatnya manggil satu orang, yang datang rame-rame kan. Nah maksud aku kalau memang mau buat nama anak yang tidak bisa dijiplak sama orang, mending bikin nama anak yang unik dan aneh sekalian. Misalnya nama anaknya jadi di absen di sekolah, hadir bu, ini hadir bu, gitu. Satu sekolah namanya tuh bunyi-bunyian semua, seru kayaknya ya. Kelentang berdalan kemini, gitu. Tapi asli deh, aku sih ya sebelum menikah tuh sempat stres gitu. Akhirnya tapi aku gara-gara stand up komedi aku bisa menikah teman-teman. Aku menikah dengan duitku sendiri pakai hasil dari stand up komedi. Gila ya, keren ya aku ya. Keren gak sih? Asli aku ngerasa kayak untuk kalian yang belum nikah mungkin kalian harus nabung dari sekarang karena biaya pernikahan mahalnya nauzubillah. Asli. Sumpah aku tuh stres nauzubillah waktu mau menikah. Aku tuh punya duit, ada duit. Cuman aku pikir-pikir kok kayaknya biaya pernikahan tuh mahal nauzubillah asli. Ini waktu sebelum menikah nih aku tahu ya, aku sama istriku yang sekarang aku pacaran 6 tahun. Kita pacaran kayak orang biasa aja gitu. Kalau misal aku salah aku minta maaf, kalau dia salah ya aku juga yang minta maaf. Emang kayak gitu deh cewek-cewek ya. Jadi kita tuh sering berantem. Menjelang pernikahan kita sering ribut gitu. Masalah warna baju nikah aja kita berantem. Tahu sayang nanti kita nikah pakai baju warna apa? Warna hijau lah, yang hijau katanya kayak klepon warna hijau. Warna hijau katanya, ya Allah. Akhirnya kita sepakat menikah dengan baju warna biru. Nah gobloknya aku datang ke tukang kain. Bang, mau dong nikah dengan baju, aku mau nikah, mau dong bahannya pakai baju warna biru. Gobloknya aku kan, ternyata warna biru tidak cuma satu. Jadi disiapin kain banyak tuh. Biru kan ada banyak ya, ada biru tua, biru muda, biru dongker, biru memamar, biru maghrib, biru ditonjok, macam-macam lah pokoknya. Tapi kita sepakat menikah dengan baju warna biru dongker. Oke selesai, beli kain selesai. Terus tiba-tiba pacarku nyeletuk, yang nanti kita prewed lah. Kata, prewed lagi nih, kucek kan harga prewed. Harga prewed bisa sampai 20 sampai 25 juta harganya. Harganya 20 sampai 25 juta cuma prewed tau, foto prewed yang nunjuk-nunjuk awan doang. Gitu tau.
Prewed 25 juta, astagfirullahaladzim. Makanya aku perhatiin cowok-cowok kalau foto prewed senyumnya nggak pernah ikhlas. Nunjuk-nunjuk awan, gini aja 25 juta. Allah, ada. Udah bang, udah bagus. Tapi aku prewed, gak apa-apa aku prewed. Hasil endorsan, gak apa-apa. Tidak dicetak, cuma di post di Instagram, yang like dikit. Tapi aku makin stres tuh, karena biaya makin menipis. Terus aku mikir-mikir, catering udah belum ya, catering. Oke udah. Terus aku ingat satu lagi. Oh iya, kan aku nikah di gedung ya. Jadi aku butuh dekor. Kan aku nikah di gedung, jadi butuh dekor nih, dekor gini nih, butuh aku. Kalau depan kan pakai tenda burger ya, jadi aman gitu nikah. Ini masalahnya aku nikah di gedung, nggak mungkin gedung kosong gitu, jadi butuh dekor. Anjir, aku cari. Apalagi nih cari dekor ah. Oke, cari dekor. Aku cari di Instagram tuh pakai hashtag dekor pernikahan murah. Klik tuh. Banyak tuh dekor, cucu banyak tuh. Terus ada satu yang aku tertarik dan ada nyantumin nomor WhatsApp. WhatsApp, Mas, bener nggak ini yang nyewain dekor pernikahan? Oh bener dek, boleh minta price list nggak bang? Oh boleh, dikirim jebret. Harga yang dikasih hanya untuk dekor adalah 95 juta cuman untuk dekor. 95 juta cuman untuk dekor. Tahu dekor kalian dekor, tahu dekor nggak dekor? Tahu? Dekor tahu nggak dekor? Tahu dekor? 95 juta cuman untuk dekor, dekor. Kalau aku nikah uang aku segitu, kalian datang ke nikahan aku nggak makan, kalian ngeliatin dekor. Oh, cantik ya dekornya ya, bikin kenyang ya. Oh, ya Allah, aku kaget kan kenapa dekor bisa sampai 95 juta. Kaget aku tanya, bang, ini dekor 95 juta, istimewanya apa bang? Dibalas sama dia dengan tenang, oh tenang deh, kami pakai bunga hidup. 95 juta dapat bunga hidup. Tahu kalian bunga hidup? Bunga hidup. Kalau dapat bunga hidup ngapain aku menyewa dekor? Mending nikah di kebun. Yang mending nikah di kebun. Jangankan bunga, kangkung, tikus, ular hidup semua. 95 juta loh. Dapatnya bunga hidup. Gila ya. 95 juta aja gitu. Astagfirullahaladzim, stres aku asli. Tapi lewat, menikah. Amplop juga tidak balik modal. Ya santai. Gak apa-apa. Cuman aku stres sekarang usia anakku tuh 11 bulan. Dan aku tuh lagi stres-stresnya kayak gimana ya membesarkan anak di Jakarta ya. Kan aku perantauan ya. Jadi gimana sih membesarkan anak di Jakarta? Kemarin beredar kabar harga TK di Jakarta. Uang masuknya 50 juta. Anak kita masuk TK, uang masuknya 50 juta. Mending aku nyewa dekor kan? Gila ya. Emang istimewanya TK-nya apa? Bisa jadi staf khusus kepresidenan gitu tamat TK apa? Kalau tamat TK jadi anak Khairul Tanjung sih nggak apa-apa aku. Asli, ya Allah 50 juta tuh. Apa ya? Mahal kali, makanya aku pengen kubalikkan anakku ke Binjai nggak apa-apa lah. TK di sana bayar pakai ciki bisa kayaknya. Pakai kongguan kayaknya deh bisa. Bisa Pak ya? Ini udah kelamaan nih Pak, butuh bintang iklan baru deh kayaknya. Taruh Mamat di situ tuh Mamat. Cuma jujur jadi orang tua di era sekarang tuh stres. Aku ngerasa kayak aduh gimana ya, stres gitu. Apalagi tontonan-tontonan zaman sekarang, ya Allah. Acara TV ada azab. Nonton azab nggak? Mandor curang. Jenazahnya masuk cor-coran. Kuburannya ketimpa meteor.
ada jenazah, diangkat, la ilaha illallah. Dari sini ada mobil nabrak jebret dan mayatnya masuk ke tempat molen, masuk loh, tidak membentur tiang sama sekali, langsung set gitu. Maksud aku Messi aja tendangan bebas pernah membentur tiang, ini kenapa ada mayat langsung masuk, kecor-coran masuk gitu loh, masuk jebret, jatuh, mayatnya jatuh kecor-coran. Terus yang bawa mayatnya, yang bawa jenazahnya dikebumikan loh, nggak digantiin dulu kafannya, diapain dulu, dibersihin, enggak, dibawa aja ke kuburan. Sampai ke kuburan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada meteor. Dari sekian banyak kuburan, kenapa kuburan dia? Dan bapak-bapak yang antar jenazahnya ada meteor, lari. Kalau ada meteor di film-film satu kota hancur. Ini ada meteor di kuburan, kita nggak dapet info. BMKG kerjanya apa? Gila apa ya? Stres asli tontonan gitu. Terus nontonnya YouTube sekarang, anak-anak sekarang idolanya Gen Halilintar, Atta Halilintar. Ya Allah, capek aku, nggak kebayang anakku tiba-tiba ngomong, "Nah nih tidur." Siap gitu. Nggak siap aku. Dikasih baju mintanya jaket AHA, nggak siap aku anakku begitu, asli deh. Lagian anak sekarang tuh kayaknya bebannya berat gitu. Anak sekarang harus punya Instagram, harus punya Twitter, punya email. Ya kan, harus hafal ke-11 nama anak Gen Halilintar. Siapa sih namanya sekarang? Gen Halilintar ada yang hafal gak sih 11 anaknya? Siapa, ada tahu? Ada yang hafal? Paling Atta ya, Torik, Sai, Sohwa, Kahtan ya. Yahya, ada Yahya. Ada gak sih? Ada gak sih Yahya? Nggak, aku pernah lihat Facebook ada Yahya Halilintar itu. Itu bukan keluarga dia tapi pasti dia. Bukan lah ya. Kira yang semua Halilintar tuh keluarga dia bukan berarti ternyata. Buat-buatan aja. Karena orang ngerasa kayak, keren ya keluarga ini bisa kompak walaupun banyak gitu. Tunggu dulu. Mereka bisa keren karena satu. Mereka kaya. Iya dong. Jelas kan? Anaknya 11, bapak ibunya 2, ada 13 dalam rumah. Kenapa bisa kompak? Karena kaya. Aku punya tetangga, namanya Siro. Anaknya 12. Siro kerjanya nggak kerja. Jadi aku bingung mendeskripsikan kerjanya, mendeskripsikannya aku bingung, asli deh. Kehidupan Siro dan Gen Halilintar jauh berbanding terbalik, asli. Nih, Gen Halilintar. Aku yakin di rumah Gen Halilintar setiap sudut ruangan pasti punya TV, yakin. Anaknya kalau mau nonton TV gampang. Siro di rumahnya TV cuman satu. Keluarganya mau nonton rebutan. Bapaknya mau nonton bola, mamanya mau nonton dangdut, anaknya mau nonton sinetron. Berantem banding TV pecah. Gen Halilintar. Setiap anaknya hampir rata-rata lahir di luar negeri. Di Yaman, Yordania, Singapura, Kuala Lumpur. Siro. Anak pertama lahir di puskesmas. Anak kedua lahir di puskesmas. Anak ketiga lahir di teras. Baru dibawa ke puskesmas. Bahkan anak pertama lahir, anak keempat lahir dibantu anak pertama. Gen Halilintar. Yakin aku di rumahnya mobilnya banyak, motor pasti punya banyak. Jadi mau kemana-mana gampang. Siro. Di rumahnya motor cuma satu. Anaknya pergi mau pacaran, ditelepon, pulang. Bapak mau kondangan, pulang. Gen Halilintar. Setiap lebaran mau ke rumah nenek, gampang. Mobilnya Alphard. Anak-anak ayo kita ke rumah nenek, ayo. Naik masuk mobil. Masuk berangkat. Siro. Mau lebaran, abis sholat id, briefing. Dek, ini bapak angsur ya, 3 bapak bawa, oke.
jemput 3, antar 3, jemput lagi 3, antar lagi, jemput lagi, antar lagi. Sampai sini sore, Dek kita pulang ya. Antar lagi, jemput lagi, antar lagi, jemput lagi. Gitu terus sampai Siro sakit kuning. Katanya kompak. Siro. Mau makan aja duluan-duluanan. Sedih tetangga aku tuh. Terus juga aku ngerasa kayak jadi orang tua di zaman sekarang tuh kayak jujur ya, aku pengen gitu jadi orang tua yang keren gitu, yang kayak siapa ya, kayak ke mall gitu, badannya bagus, gendong anak gitu, bawa stroller, ganteng, yang mama-mama pasti ngeliatin gitu. Masih pengen gitu aku jadi bapak-bapak yang keren gitu, yang kayak yang kalau ngobrol sama anaknya pakai bahasa Inggris, tau gak sih kalian? Yang ngobrol ke anaknya kayak, halo Kralisa, no, hey, no. Pengen aku gitu, karena aku nggak bisa begitu, dari dulu juga nggak begitu. Kan orang tua-tua kalau di mall gitu kan kayak, Clarissa, no, don't do that, put it down, okay, good girl. High five, oke, high five, keren gitu. Kalau misalnya ada orang-orang gitu ya bawa anaknya ke barang pecah belah gitu kayak, Clarissa, don't touch, no, put it down, a good girl, high five, good girl, oke. Aku dulu ya Allah boro-boro, nih mama aku pernah bawa ke barang-barang pecah belah, Indra, satu kali Indra Gunawan, kau taruh itu ya Indra ya, pecah itu kepecahkan kepala kau, taruh Indra, taruh. Jangan mengganti bisa, beli bisa. Jangan mengganti nggak bisa, beli. Gimana sih kata-katanya? Kau taruh itu Indra, taruh, pecah kepala kau ya. Mama pun taruh, mau nggak mau. Kalau anak-anak kayak orang tua sekarang tuh ya bisa berdiskusi gitu, memberikan pilihan ke anaknya untuk tidak memilih sesuatu yang dia mau, tapi diarahkan ke tempat yang lain, kayak diskusi aja gitu. Kayak misalnya ada anak pengen es krim gitu, Daddy I want some ice cream. Oh, you want ice cream? No, oh, Clarissa, no. Kamu jangan makan es krim, kan kamu baru makan es krim kemarin. Hari ini jangan makan es krim, nanti kamu sakit, gak bisa sekolah, gak bisa main. Kinder Joy aja mau Kinder Joy. Oke, good girl. High five. Aku dulu, Mak, mau beli es krim. Hah? Mau es krim? Bang, ini es krimnya gak dijual kan Bang ya? Ya kan Bang ya? Gak dijual kan Bang ya? Busuk ini kan Bang ya? Bang, busuk ini kan Bang? Hah? Nggak dijual kan ya? Abang-abangnya nggak dijual kok Bu. Oh, nggak dijual kan Bang? Good boy, high five.